Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian, kita mulai kajian kita surat Al-Kahfi ayat yang ke-52 dan 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nar wa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Yauma, dan pada hari, yaqulu, berkata, Allah berkata, nadu, kalian panggillah, serulah, kalian panggillah, syurakai, sekutu-sekutuku, sekutu-sekutu yang disekutukan kepada Allah. Alladzina, orang-orang yang, barang-barang yang, za'amtum, kalian dakwakan. Jadi Allah berkalam, Allah berkata kepada orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah, sekarang kalian panggil itu sekutu-sekutu kalian yang kalian sekutukan kepadaku itu, yang kalian dakwakan mereka itu adalah Tuhan gitu ya. Fada'auhum, lalu mereka memanggil mereka orang musyrik memanggil Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan dulu di dunia. Falam yastajibu lahum, maka mereka Tuhan-Tuhan itu tadi, lam yastajibu lahum, tidak mengijabahi mereka, tidak mengijabahi permintaan mereka. Wa ja'alna, dan kami jadikan, bainahum, di antara mereka, maubikon, tempat kebinasaan, tempat kehancuran. Waro'a, dan melihat, siapa yang melihat? Al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa, orang-orang berdosa itu melihat an-naro, neraka, api neraka. Fadhannu, maka mereka menyangka, maka mereka yakin, annahum, bahwasanya mereka, muwaqi'uha, orang-orang yang memasukinya, orang-orang yang memasuki neraka itu tadi. Walam yajidu anha, walam yajidu, dan mereka tidak mendapati, anha, darinya, dari neraka, masrifan, tempat berpaling, tempat menyelamatkan diri. Tidak mendapat tempat berpaling, tidak mendapat tempat untuk menyelamatkan diri. Jadi di sini Allah berkalam, mengabarkan tentang apa yang Dia kalamkan, apa yang Allah katakan kepada orang-orang musyrik pada hari kiamat. Perkataan ini sebagai hardian. Dian itu apa? Olok-olok gitu ya, ejaan. Apa kata Allah? Nadu syurokai, panggilkan sekutu-sekutuku yang ada di dunia dulu. Kalian menyekutukan aku dengan apa? Dengan
apa manusia kah, dengan hewan, dengan bintang, dengan apa itu kalian panggil, itu kalian seru itu Tuhan-Tuhan kalian itu. Nah, gitu. Lalu apa? Mereka diminta untuk menyelamatkan orang-orang musyrik ini dari siksa, gitu ya. Nah, syuraka iyalladzina za'amtum fata'auhum, lalu mereka memanggil mereka yang menyembah bintang, memanggil wahai bintang, gitu, yang menyembah pohon, wahai pohon, apa gitu ya, apapun yang disembah itu, termasuk yang menyembah uang. Sekarang ini kan orang menuhankan uang lagi. Yang penting duit gitu. Sembuh untuk halal bu haram bu dolim karo wong bu juga dite wong kok untuk duit gitu. Kan gitu kan, yang sekarang ini orang-orang yang didewakan itu uang, yang dituhankan itu uang. Pokoknya asal ada uang mau berbuat apa saja. Nah, gitu kan. Nah, nanti silahkan panggil uangnya itu. Tuhannya kan uang loh. Celupan itu, uang itu kamu panggil. Nah, gitu. Falam yastajibu lahu. Sekutu-sekutu itu disuruh panggil untuk menyelamatkan musyrikin dari siksa. Udah, kalian dulu menyekutukan Allah dengan apa? Sekarang kalian panggil itu. Yang kalian sekutukan itu kalian panggil sekarang biar menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Dengan kebu gitu ya. Ada juga kan ya. Kalau orang-orang India sana nyembah sapi, kalau orang-orang sini nyembah kebu sebagiannya ya. Itu ya kamu panggil itu sekutu kamu itu, suruh menyelamatkan kamu dari siksa, gitu kan. Keadaan ini sebagaimana kalam Allah pada surat Al-An'am ayat ke-94. Kita lihat ya. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat ke-94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Walaqad ji'tumuna, dan sungguh-sungguh kalian benar-benar datang kepada kami. Ji'tumu, nah kami ya. Ji'tum kalian datang kepada kami. Ji'tumuna furoda, sendiri-sendiri, jen-jen. Nanti orang dihisab satu-satu, tidak rombongan. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Ciptakan kalian pertama kali dulu juga satu-satu kan, tidak sendiri-sendiri kan, tidak rombong-rombongan. Wa taraktum, dan kalian tinggalkan ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, apa yang kami karuniakan kepada kalian. Ma khawwalnakum, apa yang kami berikan kepada kalian, kami karuniakan kepada kalian. Tinggalkan di mana? Wara'a dhuhurikum, di belakang punggung-punggung kalian. Zuhur ya, zuhrun samanya zuhur, punggung-punggung, di balik punggung, maksudnya dibuang neng belakang gitu. Allah yang sesuatu yang dikaruniakan Allah itu al-Islam ini, Al-Qur'an ini dicampakkan di balik punggung mereka. Wa ma nara ma'akum, dan kami tidak melihat bersama kalian itu syufa'akum, pemberi syafaat kalian, pemberi syafaat kalian, alladzina za'amtum, yang kalian dakwakan, kalian klaim, annahum fikum syuraka'u, bahwasanya mereka di kalangan kalian itu adalah syuraka, sekutu-sekutu. Jadi kalian dakwakan dulu sebagai sekutunya Allah itu tidak bisa jadi memberi syafaat pada kalian, tidak bisa menolong. Memberi syafaat itu menolong, memberi pertolongan. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah putus, taqatta'a, sudah putus bainakum, di antara kalian, ya, putus hubungannya. Wa dhalla ankum, dan hilang dari kalian, dhalla lenyap, hilang, ankum dari kalian, ma kuntum taz'umun, apa yang kalian dakwakan, apa yang kalian sangka. Dulu menyangka bahwa itu sebagai penolong, ternyata nggak bisa menolong sama sekali. Ini ya hampir sama dengan ini tadi. Jadi nanti orang-orang itu, orang-orang musyrik maksudnya ya, mereka akan disuruh untuk memanggil sekutu-sekutu mereka
Terus mana sekarang nggak ada itu. Apapun memang nggak ada. Walaupun orangnya ada di situ juga tidak bisa berbuat apa-apa kan gitu. Di sekutunya itu disekutukan, saya menyekutukan Nabi Isa, katanya Isa adalah Allah gitu kan ya. Nabi Isa kan bantah, saya tidak pernah nyuruh begitu ya Allah. Saya tidak pernah nyuruh mereka itu menuhankan saya kok. Mereka sendiri yang berbuat begitu gitu loh. Memang begitu kan yang terjadi. Nabi Isa tidak pernah menyuruh. Nabi Isa menyuruh untuk menyembah Allah. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat sedikit saja yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik itu kan ya, beberapa kali kan kita bisa lihat di YouTube kan banyak tuh. Itu kan dia menggunakan Injil mereka untuk membantah mereka. Yang terjadi orang-orang itu tidak pakai Injil. Mereka itu mengikuti pendeta gitu loh. Pendetanya ngomong piye diikuti. Ini ditunjukkan. Kalian katakan babi halal, ini loh di Injil ayat sekian katakan babi haram. Kalian katakan khamr itu halal, padahal ini loh di ayat sekian khamr haram loh gitu. Jadi ditunjukkan bahwa mereka itu selama ini bukan mengikuti Injil, mereka itu mengikuti apa kata gereja, apa kata pendeta gitu loh. Gitu yang terjadi gitu loh ya. Jadi walhasil memang di Injil kan memang masih ada ayat-ayat yang dari Allah kan memang masih ada, walaupun dicampuri oleh tulisan mereka, tapi kan ada yang memang kalam Allah itu. Nah gitu kan, itu disebutkan sehingga mereka jadi paham, oh ngono toh. Nah iya, nah kita kalau mau melakukan agama ini ikuti kitab sucinya, jangan ikuti orangnya. Dalam Islam juga gitu kan. Maksudnya kita ngikuti orang, enggak lah, kita ngikuti Quran, hadis kan gitu. Ditegaskan juga, kamu jangan mengikuti orang. Kalau dalam Islam mengikuti orang yang mungkin saja sesat. Yang diikuti itu Quran, hadis, maka belajar Quran, belajar hadis gitu ya. Itu walhasil begitu kalau kita memang mau menjalankan din, ikuti kitab sucinya, jangan ikuti kiainya atau ulamanya. Ulamanya diikuti kalau dia ngikuti kitab suci gitu, tapi kalau enggak ya enggak. Kita ikuti kitab suci saja. Berikutnya orang-orang musyrik memanggil sekutu-sekutu itu, mereka tidak menjawab karena memang tidak mampu menjawab. Diceluk rata kok, memang raiso, tidak bisa, tidak mampu. Ini sebagaimana kalam Allah di surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Surat Al-Qasas ayat ke-64. Wa qila du'u syuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab law annahum kanu yahtadun. Wa qila, dan dikatakan ud'u syuraka'akum, kalian serulah, panggillah syuraka'akum, sekutu-sekutu kalian. Kalian panggil sekutu-sekutu kalian, maksudnya sekutu yang kalian sekutukan kepada Allah gitu loh. Kalian dakwakan sebagai Tuhan juga selain Allah. Fada'auhum, lalu mereka memanggil mereka yang menyekutukan, memanggil mereka yang disekutukan, yang dijadikan ilah, dijadikan Tuhan. Falam yastajibu lahum, lalu mereka tidak mengijabahi mereka para sekutu, tidak mengijabahi, tidak menjawab para orang yang menyekutukan. Yang disembah tidak jawab permintaan orang yang menyembah gitu loh, tidak bisa. Wa ra'awul adzaba, dan mereka melihat azab. Ra'awul adzaba, ra'au, mereka melihat al-adzaba, azab, siksa. Lau annahum kanu yahtadun, ada alangkah senangnya seandainya mereka dulu itu mendapatkan petunjuk. Lau itu kan pengandaian yang tidak terjadi kan ya. Lau seandainya dulu di dunia mereka mendapat petunjuk, mereka tidak akan seperti ini, tidak akan sesat seperti ini. Sama dengan yang tadi kan, ada kata-kata fata'ahum falam yastajibu lahum wa ra'ul adzab. Kalau yang di sini tadi kan fata'ahum sama juga ya, falam yastajibu lahum, mereka menyeru mereka di ayat 52 itu. Fata'ahum falam yastajibu lahum, mereka tidak mengijabahi mereka yang diseru tidak mengijabahi yang menyeru. Loh kok jangankan kok orang-orang yang hidup di dunia ini, setan saja itu loh, setan itu nanti berlepas diri kok. Ini bari umingka, ini akhafullah rabbal alamin itu kan.
Di surat apa itu? Al-Hasr gitu. Surat Al-Hasr ayat berapa itu? Bagian buri-buri itu tentang apa yang disebut sebagai Bal'am bin Bahira ya, itu yang di surat Al-Hasr ayat-ayat akhir itu kan nanti setan juga berlepas diri dari orang-orang yang mendewakan dia gitu. Al-Hasr ayat ke kamasali syaiton il qala lil insani kfur nih kalau ayat berapa nih kalau? Nah ini ayat 16 ya. Al-Hasr surat yang ke-59 ayat ke-16. Seperti setan, seperti permisalan setan, kamasali syaiton il qala lil insani kfur, ketika dia itu berkata kepada manusia kufur, kafirlah. Ini cerita tentang Barsis itu ya. Barsis itu kan orang tokoh dari kalangan Bani Israel, orang alim gitu, terus didatangi sama setan. Setan itu membo-membo jadi kiai gitu loh, jadi ulama. Terus dia itu nginep di tempatnya Barsis itu, terus sholatnya tuh luar biasa gitu, sholat malam, ngaji. Kalau sekarang ya dikir ngaji sholat malam sampai tidak tidur semalaman itu. Nah Barsis ini gumun, loh, iki uang ini tamu gue luar biasa, sawang nira turu blas sih. Terus akhirnya Barsis tanya kepada dia, itu gimana kamu kok bisa kayak gitu? Saya yang kiai, yang ulama, yang ustadz itu raisa kaya ngono kuwi lho. Nah kata setan tadi, lah ya nggak mungkin kamu bisa kayak saya, kamu itu sejak kecil baik-baik saja, ora tahu maksiat gitu. Nah saya ini karena saya itu sudah sering maksiat, saya terus tobat, terus merasa dosa itu kakeh banget, saya menyesal, saya bertobat dengan sesungguh-sungguhnya tobat, maka saya bisa sholat kayak gitu tuh, sholat sewengi blas apa sewengi nutup, sedalu natas gitu ya, kayak wayang kulit mau nih. Jadi sholat sewengi full, rawa ada blas gitu. Lah Barsis ini maaf, dia orang alim, dia seorang abid, seorang ahli ibadah, tapi kurang ilmu gitu loh. Padahal kita kan tahu tuh, Nabi aja nggak boleh nyuruh gitu kan, Nabi kan nggak ngelarang gitu. Nah, cuman itu bukan kalangan kita ya, bukan kalangan umat Rasulullah, itu kalangan zaman dulu, zaman Bani Israel ini. Kan nggak boleh orang sewangi mumput sholat terus kan tahu lah itu. Nah, tapi dia karena kurang ilmu terus pengen tanya pada Barsis, piye carane ya ora iso kowe kaya aku ki ora iso, kowe cilik alim terus aku ki bemen penjahat aku. Nah gitu kan. Terus nah gimana supaya bisa gimana? Ya kamu berbuat maksiat dulu kan gitu. Ya berbuat maksiat sampai akhirnya sejak dari minum khamr, terus berzina, kemudian membunuh, merampok sampai membunuh, merampok, terus akhirnya dicekel sama orang-orang itu, terus disalib. Ketika disalib itu setan datang pada dia, kamu mau nggak tak tulungi, tapi kamu harus sujud sama saya. Saya nggak bisa sujud, saya sudah disalib, karena hati kamu sujud kepada saya itu. Artinya sujud pada setan tadi, terus mati dia gitu kan. Ini maka di sini diceritakan kamasali syaiton il qala lil insani kfur, ketika dia sudah kafir, manusia itu sudah kafir, Kola dia berkata, ini bari umingka, aku berlepas diri dari kamu. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Setan itu lebih dikara Gusti Allah. Setannya itu takut sama Allah. Manusia malah wani itu begitu. Jadi setan itu takut pada Allah. Ini akhafullah rabbal alamin. Jadi nanti setan pun akan berlepas diri, mau mendewakan setan sekarang ini. Itu orang-orang yang penyembah setan itu kan ada tuh ya. Kalangan penyembah setan itu nanti mau mendewakan setannya juga takut kepada Allah kok. Kan sama saja menyekutukan Allah dengan apapun juga. Tuhan-Tuhan yang dijadikan sekutu itu nanti akan hilang, tidak mau tanggung jawab. Urusan dewi kono. Salah gue gelem nyembah aku. Nah, gitu. Kalau memang mereka minta disembah. Nabi Isa tidak. Nabi Isa ngomong, saya tidak pernah nyuruh nyembah saya kok. Saya nyuruh nyembah Allah. Gitu. Tidak pernah saya nyuruh nyembah saya, apalagi ibu saya enggak. Gitu. Kan ada ya ayatnya ya di surat An-Nisa bagian akhir. Kemudian juga di surat Al-Ahqaf surat yang ke-46, Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat 5 dan 6.
Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wa man adallu, dan siapa yang lebih sesat? Pertanyaan begini maksudnya tidak ada gitu. Tidak ada yang lebih sesat maksudnya gitu. Waman, dan siapakah adallu yang lebih sesat? Miman, dari orang yang yad'u min dunillah, mereka itu menyeru selain Allah. Yad'u, mereka menyeru atau dia menyeru min dunillah, selain Allah. Siapa yang diseru itu? Man, orang yang atau makhluk yang la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak bisa mengijabahi, tidak bisa memperkenankan, menjawab lahu kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini terjemahnya keliru ya, bukan orang-orang tapi orang saja, satu orang. Mimman yad'u min dunillah, dari orang yang menyembah selain Allah, tidak bisa memperkenankannya, memperkenankan permintaannya tadi, orang yang menyembah tadi, sampai hari kiamat. Wahum, dan mereka itu antu'aihim, dari seruan mereka, dari panggilan mereka, doa mereka, ghafilun, lalai, lupa. Jadi para sekutu itu melalaikan, melupakan doa, panggilan orang-orang yang menyekutukan, tidak digubris gitu, lali, saat digagas. Wa idza husyiran nasu, dan apabila dikumpulkan manusia dikumpulkan, hasyar itu ya, dikumpulkan, an-nasu, manusia, kanu, adalah mereka itu, lahum, bagi mereka yang disembah, lahum, bagi mereka penyembah itu a'daan, jadi musuh, malah jadi musuh, bukan jadi teman, jadi musuh. Wa kanu, dan adalah mereka bi ibadatihim, dengan penyembahan kepada mereka orang-orang yang disembah atau makhluk-makhluk yang disembah ini, terhadap penyembahan terhadap mereka itu kafirin, kafir, mengingkari. Nah salah ya kok ya, nyembah barang ini ngopo sing ngakon sapa gitu. Padahal mungkin yang dunia yang ngakon jane, tapi mengingkari gitu. Enggak, saya enggak pernah nyuruh kok gitu. Kalau Nabi Isa memang tidak pernah nyuruh, betul ya. Tapi kalau orang-orang sebagian ngakon nyembah dia, tapi apa? Ngingkari gitu. Mosok sekarang masih ada tahu orang nyembah orang, ya mungkin sifatnya bukan nyembah kayak sholat itu buatan, tapi apa kata orang itu diiyakan walaupun salah, gitu kan? Itu kan namanya menyembah. Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam yang masuk, orang Yahudi yang masuk Islam itu kan mempertanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kok ayat Al-Quran kok bunyinya ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, gitu. Di Sahih Bukhari ya, kalau salah ya, kita cari ya saya. Allah kok mengatakan mereka itu menjadikan ahbar dan ruhban tuh jadi arbaban min dunillah, jadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Lah kami orang-orang Yahudi ini, kami tidak menyembah tuh rahib kami loh, enggak loh. Arbaban min dunillah. Kok Al-Quran mengatakan begitu, apa enggak keliru nih ya Rasulullah? Nah, gitu kan. Terus Rasul mengatakan, loh gini loh, masalahnya bukan kok nyembah-nyembah gitu, tapi kalian itu nanti Tuhan-Tuhan kalian rahib-rahib kan mengatakan apa, kalian ikuti kan gitu tuh. Kalau mereka melarang apa, kalian taati, padahal itu bertentangan dengan perintah Allah gitu ya. Baru banget. Ribet kamu ini kok lali loh. Alhamdulillah. Kok tidak ada ya masalah. Seingat saya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sudah Taubah ya. Oke, ayatnya itu, tapi di hadisnya di Bukhari ada itu yang tentang Abdullah bin Salam itu ya. Ayatnya surat At-Taubah betul. Oke.
di waktu lain Ghazali ini. Jadi saya kemudian Abdullah bin Salam mau membantah itu, terus Rasul katakan, loh, bukankah kalau rahim kalian, pendeta kalian mengharamkan sesuatu, kalian haramkan. Kalau mereka menghalalkan sesuatu, kalian halalkan. Padahal tidak ada ketentuan itu dari Allah, kan gitu toh. Oh iya, kalau itu benar ya Rasulullah. Ya itu, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah, itu maknanya gitu. Orang kok nyembah gini, enggak gitu. Ya biasa diperlakukan biasa, tapi dia ngomong apa ditaati, ngelarang ditaati. Padahal omongannya pendeta ini, larangannya pendeta ini bertentangan dengan kitab suci mereka. Bahkan seperti tadi saya kembali ke depan tadi ya, dikatakan oleh Dr. Zakir Naik kan gitu. Lho kowe melu ngono iki sing mbok elone sapa gitu. Iki lho, Injilmu muni ngene, Biblemu muni ngene, kan gitu kan. Tunjukkan begitu. Jadi yang terjadi adalah seperti itu. Nah, itu dianggap sebagai menuhankan pendeta, menuhankan rahib. Nah, sekarang balik ke kita orang-orang Islam ini. Kita nek memperlakukan orang begitu itu juga sama aja nih gitu. Pokoknya nggak sih ngomong guruku mesti bener, ustadku mesti bener. Nanti dulu jangan gitu. Kita jangan kultus individu, jangan. Makanya kita berilmu, carilah ilmu gitu loh. Golek ilmu, gen mudeng, gen ngerti Al-Qur'an. Terus engko nek gurune ngomong kleru, malah iso ngerti, oh salah tuh guru saya loh. Al-Qur'an tidak bilang gitu kok. Gitu. Atau setidaknya kita bisa bertanya gitu loh ya. Kok Pak Ustadz kok ngomong kok ngendika gitu, itu dalilnya apa Pak? Boleh gitu. Tanya gitu kan boleh gitu. Gitu ya. Jadi kita terbiasa untuk hidup dengan ilmu ilmiah gitu loh, ora gur melu tok, enggak. Pokoknya nang harus ngomong gue mesti benar nanti dulu. Begitu itu hanya bisa dan hanya patut kepada Nabi saja. Nek Nabi nggih, Nabi ngomong apa iya ngono wae, aja bantah. Nabi soalnya dapat wahyu gitu kan. Dapat wahyu dari Allah. Kalau apa? Manusia biasa tidak dapat wahyu tidak bisa begitu. Kalau Nabi dapat wahyu soalnya. Kok ngomong kok koyo ngene to perintahin Nabi wis lakoni wae wis. Nabi kok kan itu tidak karepe dhewe. Nabi itu kersane Allah, cuman beliau tidak menyampaikan saja bahwa Allah nyuruh gini, enggak, tapi itu Rasulullah. Nah, kita manusia sekarang ini tidak begitu. Ini jane nggih rada agak dalam. Orang itu kan cenderungnya gitu toh ya, cenderungnya pokoknya guruku ngomong ini mesti bener, cenderungnya memang begitu. Nah, cuman mari kita jadi orang yang berlandaskan ilmu, nah, gitu loh, berlandaskan ilmu. Walaupun itu yang ngomong misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, mereka itu juga manusia loh, begitu loh. Ya sok-sok salah barang gitu loh. Dalam Imam Bukhari saja kita dapatin pernah salah kok. Di dalam Sahih Bukhari itu loh ada yang salah gitu. Ada hadis yang menempatkannya itu salah gitu. Dan itu dikritik oleh para pensarah gitu. Ini kok gini Imam Bukhari salahnya di sini ada itu Imam Bukhari padahal artinya apalannya berapa itu 600.000 hadis 1 juta hadis itu Imam Bukhari apal di luar kepala gitu. Nah dia ngapal ke Arba'in Nawawi apal gitu Arba'in padahal tanglo lorong dari situ ratusan ribu hadis hafal iya tapi bukan nabi kan dia bisa salah gitu loh bisa salah makanya tadi mengatakan sesuatu itu boleh saja ini kata ini boleh tapi tidak mutlak gitu loh tidak mutlak bisa jadi ada perbedaan bisa jadi keliru ya bisa wong jenenge manungsa nggih cuma ya jangan terus dilecehkan lho guru sing ngomong guru Bukhari lho ya jangan ngono lah gitu Bukhari ya wong pinter loh gitu jadi alah yang ngomong cuma Ustadz Kiai nanti dulu mereka juga berilmu ya kita hormati gitu loh ya tidak sekedar terus pokoknya waton podo karo aku ya ndak lah mereka orang-orang berilmu bicara tidak ngawur tapi mungkin saja salah sehingga kalau keliru ya jangan diikuti yang benar wae sing diikuti gitu ya kemudian surat Maryam surat ke-19 ini kok kebalik nih ini Maryam sih kok dulu baru Maryam ayat 81-82 surat Maryam surat ke-19 ayat 81-82 Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Wattakhadhu dan mereka telah menjadikan min dunillah dari selain Allah alihatan Tuhan-Tuhan
Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Liyakunu, agar mereka menjadi, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi lahum bagi mereka, mereka penyembahnya, izzan, pelindung. Izzan itu kan yang memuliakan, yang melindungi, pelindung. Kalla, sekali-kali tidak, jangan begitu. Sayakfuruna bi ibadatihim, mereka akan mengkafiri, mengingkari ibadatihim, bi ibadatihim, penyembahan mereka, mengingkari, tidak mengakui penyembahan mereka. Wa yakununa, dan mereka menjadi, mereka yang disembah itu menjadi, alaihim, terhadap mereka yang menyembah, mereka yang disembah menjadi, alaihim, atas mereka yang menyembah, diddan, musuh. Jadi musuh, jadi yang berlawanan. Diddun itu kan lawannya, yang berlawanan. Dia malah memusuhi yang menyembah, malahan salah itu udah nyembah aku, lo malah gitu. Padahal dia pengen ngakon-ngakon sembah gitu. Minta agar dipuji-puji gitu kan ya, dipuja-puja dan dipuji-puji. Nah tadi kembali ke yang saya sampaikan tadi, kalau sekarang orang maunya begitu itu kalau dikasih uang, kan gitu tuh, kayak duit, nggawe konten ngene iki, apik-apik aku tak kayak duit, nah gitu kan, kasih uang, mau gitu. Padahal dia tahu kalau dia itu jelek, si dipuji itu elek jane, gandeng duit ya tak apik-apik gitu, kan gitu kan. Artinya itu jadi Tuhan juga, cuman sifatnya yang dituhankan itu bukan orangnya tapi uangnya gitu. Sopo wae sing ngedit tak belo, kan gitu tuh ya. Sopo wae sing ngedit tak apik-apik, sing ora gelem ngedit tak elek-elek, kan gitu. Padahal orangnya sebenarnya bagus, orangnya baik, dia elek-elek, di apa istilahnya? Dibunuh karakternya. Karakter assassin jadi ini, pembunuh karakter. Orang ini baik, soleh, bersih, dia elek-elek, macam-macam gitu kan. Dikatakan apa? Zina, dikatakan macam-macam gitu. Buatkan fitnah yang macam-macam supaya diturunkan kedudukannya, di downgrade, diturunkan kedudukannya biar jadi buruk itu. Itu juga pesanan orang gitu. Kowe gelem ra elek-elek kae ngono berhasil tak kayak semene. Oh, semene tak kayak semene gitu. Ya sama saja. Yang didewakan kan uang kalau gitu. Sebenarnya untuk duit, penting untuk duit gitu. Orang sekarang itu seperti itu. Lah kita jangan, ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita jangan gitu. Ada yang lebih penting daripada uang itu. Apa toh? Keridhaan Allah. Gitu. Itu lebih penting dari uang, dari kejayaan di dunia ini. Orang sugih tapi tidak diridhai Allah, tiwas. Nanti luas rekoso, susah. Mau bikon bermakna tempat kebinasaan atau permusuhan atau lembah yang dalam di neraka, sebagai pemisah antara orang-orang yang mendapat petunjuk dengan orang-orang yang tersesat. Wa ja'alna bainahum mau bikon tadi loh ya, antara mereka ada pemisah, ada tempat kebinasaan tadi. Terus bainahum itu kan, wa ja'alna bainahum mau bikon lagi. Dhamir hum itu kembali kepada orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Jadi hum di sini bukan Tuhan dan yang disembah, tapi orang beriman dan orang kafir. Hum di sini ya, ja'alna bainahum mau bikon. Di antara orang beriman dan orang kafir itu ada tempat kebinasaan yang di situ orang-orang kafir disiksa, dapatkan siksa di akhirat sana, lembah yang dalam, karena jurang yang dalam, orang-orang begitu. Ini sebagaimana di surat Ar-Rum ayat 14 dan 43 dan surat Yasin ayat ke-59. Kita lihat nih, surat Ar-Rum itu surat yang ke-30 ayat ke-14. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yatafarraqun, dan pada hari terjadinya hari kiamat, yauma idzin, pada hari itu yatafarraqun, mereka berpisah-pisah. Antara orang-orang Islam, orang-orang beriman dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dipisah-pisahkan. Atau ayat ke-43.
Surat yang sama ayat ke 43. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu minallah yawma idzi yasaddaun. Faqim, maka tegakkanlah wajahmu lid-dinil qayyim, untuk din yang lurus, din yang tegak. Tegakkan wajahmu pada din yang tegak, min qabli, sebelum ayat dia bahwasanya datang, min qabli, sebelum ayat dia bahwasanya datang, yaumun, suatu hari yang la maradda lahu, tidak ada pengulangan padanya, la maradda lahu, tidak ada pengulangan, tidak ada pengembalian padanya, minallahi, dari Allah, yauma idzin, pada hari itu, yatasoddaun sama dengan yatafarraqun, ya. Mereka bercerai-berai, berpisah-pisah. Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir, gitu kan. Yasaddaun itu yatafarraqun, mereka bercerai-berai, berpisah-pisah, sebagian di jannah, sebagian di sa'ir, neraka sa'ir, gitu. Jadi dipisahkan antara orang-orang beriman dan orang-orang musyrik. Lalu di surat Yasin yang ke-36, ayatnya ayat ke-59, 36 ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazu, dan berpisahlah al yawma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Ai infaridu anil mu'minin, pisahlah kalian dari orang-orang beriman. Jadi memang dipisahkan nanti, orang-orang musyrik dan orang-orang beriman dipisahkan. Hayen orang-orang munafik gimana? Orang munafik itu nempel pada orang-orang beriman, melu wong iman terus itu loh. Mungkin tahu ngaji ya ini. Tahu ngaji terus menempel pada orang beriman, tapi nanti tetap dipisahkan oleh Allah. Kita lihat di surat Al-Hadid, ya. Al-Hadid itu surat keberapa? 57. Nah ini ya, jadi dari ayat 12 ya, kita lihat ya. Ya mataral mu'minina wal mu'minat, pada hari kalian, ayat 12 surat Al-Hadid surat 57 ayat 12. Yauma, pada hari taral mukminin, kamu melihat orang-orang beriman laki-laki, wal mukminat, dan orang-orang beriman perempuan beriman, yas'a, mereka itu berjalan, jalan cepat gitu ya. Yas'a itu jalan cepat, sa'i dulu. Nuruhum baina aidihim, cahaya mereka itu di depan mereka, di hadapan mereka, baina aidihim, cahayanya ada di depannya, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanannya, Arab karo kanan itu ada cahaya. Busrakumul yauma, kabar gembira untuk kalian pada hari ini adalah jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga, jannah-jannah yang mengalir dari bawahnya itu banyak sungai, beberapa sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, mereka itu adalah keberuntungan, kesuksesan yang besar. Terus ini berikutnya 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari itu maksudnya orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, laki-laki munafik dan perempuan-perempuan munafik itu berkata, yaqulu, berkata kepada siapa? Lilladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Unduruna, tunggulah kami, dinteni, tunggu. Naktabis min nurikum, kami ambil sedikit dari cahaya kalian. Naktabis itu asal artinya iktabasa, itu orang bawa obor itu ya, obor atau oncor, obor itu. Terus ada orang bawa, ini sudah ada apinya, obornya sudah ada apinya. Terus ada orang bawa obor lagi, belum ada apinya. Terus jaluk gitu loh, jaluk geni gitu. Jadi kan ini obor ada apinya, ini obor nggak ada apinya, terus dinyunyuknya gini, jadi melu kena geni tuh gitu, jadi punya api itu. Nah itu saya tak minta itu, cahayanya itu. Naktabis min nurikum gitu loh, minta sedikit cahayanya itu supaya nanti saya juga punya cahaya. Terus dikatakan, ini tidak tahu yang mengatakan siapa, bukan orang-orang beriman ya.
irji'u wara'akum, kan kembalilah ke belakang kalian sana, balik buri kono loh. Tapi sunura, kamu cari cahaya di sana. Tadi kami dapatnya di sana gitu loh. Orang-orang beriman untuk cahaya di sana, depan sama samping kanan. Tiba-tiba aja ada cahaya. Mereka kemudian orang-orang munafik dikatakan balik ke belakang sana, kamu cari cahaya. Terus sudah balik ke sana, orang-orang munafik terpisah dari orang beriman kan ini. Tadi kan ngindil terus, ngindil terus. Aku njaluk genine, aku njaluk cahayane. Men jiko dhewe ning kono lho, mburi kono lho. Nah, ambil sana, tutup. Paduriba bainahum bisurin, ditutup antara mereka itu dengan dinding. Sur itu dinding. Dinding itu adalah ada pintunya, lahu babun. Ada pintunya yang batinuhu fihir rahmah, bagian dalamnya itu isinya rahmat, wadhohiru, dan bagian luarnya itu min kibalihil azab. Belakangnya itu adalah azab. Jadi ditutup, sing wong iman untuk rahmat, sing wong munafik untuk azab. Gitu. Cara misahkannya seperti itu nanti di akhirat. Itu pun nanti masih berkata lagi orang munafik ini masih tidak terima gitu loh. Yunatunahu, mereka memanggil-manggil mereka dari luar, memanggil-manggil, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Aku biar ya salat bareng kowe to, poso ya melu poso, kaji ya melu kaji, ngaji ya melu ngaji, kan gitu ta ya. Terus padha karo kowe. Kalau orang-orang beriman berkata, bala iya, memang iya, tapi walakinnakum fatantum anfusakum, kalian tuh menfitnah diri kalian sendiri. Fatantum anfusakum itu. Jadi orang munafik itu, maaf, zahirnya memang kayak orang beriman, persis kayak orang beriman zahirnya, tapi batinnya beda gitu loh. Batinnya beda. Mereka yang salat tapi salatnya dengan males. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas, mereka riak pada manusia. Salat ki geleme salat nek disoting gitu, nek di apa difoto, nek ora gelem salat gitu, atau males gitu. Salatnya geleme nek wong akeh sing nang masjid itu bareng-bareng nang masjid gelem, nek sing nang masjid gur sithik segah aku, ora enak sing weruh aku kok gitu loh ya. Pas Idul Fitri ngono ngarep dhewe, wong akeh to nggih, ngarep dhewe. Ini nek pas salat sing abot, salat subuh, salat isya, megah gitu. Orang munafik seperti itu, gitu loh ya. Jadi Rasul mengatakan afqalus shalah alal munafiqin sholatus subhi wa sholatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu dua, salat subuh sama salat isya, terutama salat subuh ya. Padahal Nabi mengatakan kalau saja mereka tahu keutamaan apa yang ada dalam isya dan subuh itu, niscaya mereka akan datang ke masjid walau habwan, meskipun merangkak, meskipun berangkang. Kok berangkang lah, loro gitu loh, loro rakuan di masjid soalnya berangkang tetap mangkat, nek ngerti keutamaan nih gitu loh ya. Tapi karena nggak tahu, mereka males sholat itu gitu ya. Itu orang munafik seperti itu. Lah kita jangan punya sifat begitu, ben ora dadi wong munafik, ngoten nggih. Rajin lah kalau sholat itu, yang rajin, seneng gitu loh ya. Sholat itu seneng, ora kok susah. Sholat kok susah itu gimana? Sholat itu seneng, wong meh ketemu karo Gusti Allah susah to nggih. Ini kan aneh to. Kita susah, nah ketemu pancene matur pada Allah, kan seneng harusnya. Tak atur kabeh wis. Apa sing tak jaluk tak atur kepada Allah semua, gitu kan? Dengan doa-doa itu kita minta kepada Allah. Tatkala para pendosa melihat neraka jahanam dikendalikan dengan 70.000 tali kekang, dan tiap tali kekang itu dipegang 70.000 malaikat, maka mereka yakin bahwa mereka pasti memasukinya. Jadi neraka nanti itu faji'a bi jahannam, didatangkan jahanam. Jahanam itu nanti akan ditali ini dengan sab'una alfan, dengan 70.000 tali kekang. Sab'una kok bukan yang ini ya, yuhasabun ini punya ini bukan ya, sab'una alfan malaika, sab'una alfan, gimana itu bunyinya, gimana Ustaz?
Ustaz panggil barangkali yang bisa tahu. Yang orang neraka didatang si Abi Jahannama itu didatangkan neraka Jahanam dengan itu di bukunya Kiai Ghazali itu ada itu ya, apa namanya Tijan atau apa itu ada itu. Kok orang ketemu? Lain kali ya, mulai nanti. Jadi ada dipegang oleh 70 tali kekang, setiap kali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi berapa itu berarti? 1,4 miliar ya. Itu kok 4,9 miliar, 4,9 miliar ya, 49 nule piro niki? Nule 8 tampuluh songo nule 8 niku pinten berarti? 4,9 gitu betul gitu. 49 miliar nek nule songo kan 49 miliar, ini 4,9 miliar malaikat itu. Ada 70 tali kekang, setiap tali kekang itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Itu hadis yang sahih, cuman nanti gue lihat ketemu ya. Tidak ada tempat berpaling atau tidak ada jalan yang untuk bebas untuk menyelamatkan diri darinya. Malamnya situ anha masrifa. Oh ya juruha barangkali ya. Ya juruha. Oh bukan ya. Betul. Nah ini ketemu lagi, laras lagi. Nah ini soal Muslim. Yu'ta bi jahannama ya. Didatangkan jahanam itu Sahih Muslim di hadis 2842. Didatangkan jahanam itu yaumaidzin pada hari itu laha sab'una alfa, sab'una alfa bukan sab'una alfan ya. Makanya tadi keliru. Sab'una alfa zimamin, 70.000 tali kekang. Zimam itu tali kekang. Ma'akul li zimam, tiap-tiap tali kekang itu ada sab'una alfa malakin. 70.000 malaikat yang ya jurunaha, mereka menghilanya, menariknya. Tali ini cekel karo sinjegal 70.000 malaikat saben sak tali. Padahal tali ini 70.000 gitu. Di malaikatnya 4,9 miliar malaikat gitu. Sehingga kalau jahanam saja itu loh ya, kayak gitu tuh. Jadi malaikat jahanam itu dibegitukan nanti akan didatangkan di hari kiamat, datangkan jahanam, tidak tahu bentuknya kayak apa, wallahu alam. Ditaleni barang itu bentuknya kayak apa, tidak tahu. Tapi yang jelas gede banget, besar sekali, ditaleni gitu ya, ada tali kekangnya, ditaleni mungkin gambaran saya kayak makhluk gitu, makhluk bisa melaku gitu barangkali ya. Sehingga gede banget ditaleni, tali ini saya 70.000 saben sak tali, sehingga kalau 70.000 malaikat gitu. Jadi 4,9 miliar malaikat menjaga jahanam gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah melihat begini nih, wes tek dah. Orang kafir tidak berpikir mau bebas. Ora iso gitu, piye gitu bebas. Nah, sehingga kalau jahanam memang 4,9 miliar malaikat. Sebanyak apapun manusia yang masuk situ ya dibuka terus, masuk terus di situ. Cemplongnya di neraka jahanam situ. Na'udzubillahi min syarri dzalik gitu ya. Ini tadi di Sahih Muslim, kalau mau dicek barangkali nih dia hadis nomor 2842 atau hadis ke-29. Sab'una alfa malakin ya. Kondisi ini sebagaimana termaktub pada sabda Nabi SAW. Ini lain lagi hadisnya di Musnad Ahmad, hadisnya Hasan li ghairihi. Yunsabu lil kafiri, ditegakkan untuk orang kafir yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu miqdaru khamsina alfa sanatin, waktu seukuran 50.000 tahun. Khamsina alfa sana, 50.000 tahun. Khamsin 50, alfun itu 1000, 50 kali 1000 kan 50.000 ya. Sanatin tahun. Kama lam ya'mal fid dunya, sebagaimana mereka tidak beramal di dunia. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir itu layaro jahannam, sungguh dia melihat jahanam, meruh jahanam tadi dengan kondisi kayak tadi. Wa yadunnu, dan dia menyangka, dia meyakini, yadunnu bisa dikatakan yakin ya,
Dia yakin annaha muwaqi'atuhu, bahwa dia itu akan masuk ke sana, bahwa neraka jahanam itu akan jadi tempat tinggalnya gitu. Min masirati arba'ina sana, sejak perjalanan 40 tahun. 40 tahun kan lagi tekan jahanam sudah yakin bakal masuk sana gitu kan. Saking besarnya itu orang jatuh gitu dari atas sampai bawah itu suwe banget itu. Belum tekan-tekan ngisor. Kalau memang tempatnya di bagian paling bawah gitu ya. Itu neraka jahanam yang seperti itulah. Kita kalau meyakini begini loh, mestinya kan tidak berani toh ya. Melanggar aturan kan rawani. Ini dunia untuk piro sih gitu. Sak sugi-sugi wong yang dunia wis dibayar piro toh kowe. Jadi buzzer itu loh, influencer jadi buzzer ngapus itu bayar piro kowe. Sak miliar yang sidik lah, sak miliar. Sak triliun yang sidik, kok sidik piro? Lah neng kono disiksa salawase urip itu lama sekali disiksa terus tidak pernah ada habis-habisnya itu. Mau kamu dibayar? Itu dibayar sak triliun disiksa ono gelem. Kan berpikir kan mau aku pilih selamat aku gitu ya. Rakyat Tangerang didik neng dunia neng selamat neng akhirat. Begitu mikirnya seharusnya kalau dia beriman. Tapi karena nggak beriman, ya sopo yang penting untuk dit, nah, kan gitu ya sudah. Pelajaran dari ayat, jangan mengandalkan apapun selain Allah karena akan mengecewakan. Pasti akan kecewa. Kalau kita mengandalkan sesuatu selain Allah, mesti kecewa. Yang kita andalkan hanya Allah saja, jangan yang lainnya. Wah ini sudah negara adik kuasa itu yang kita andalkan Amerika itu, Amerika Serikat. Lah baru-baru ini belum lama malah shutdown negaranya itu. Negara ini mandek sih itu, mandek itu raisom gaji, mandek itu. Negara gede kayak gitu tuh ya bisa mandek itu. Bukan gitu tuh ya. Artinya Allah kuasa. Apapun itu, seberapa kekuatan, seberapa pun juga ya tidak akan bisa menandingi kekuatan Allah. Maka jangan mengandalkan apapun selain Allah. Kita bekerja juga gitu. Yang kita andalkan itu paringan Gusti Allah gitu loh ya. Bukan usaha kita itu kecil, Allah yang memberi, maka minta kepada Allah. Mintalah keselamatan kepada Allah, jangan kepada yang selainnya. Tidak selamat juga kepada Allah. Jangan kepada jangan kepada sing bau reksa sini, jangan. Mintalah kepada Allah saja, karena Allah akan memberi. Optimislah dapat mengatasi masalah, jangan mudah putus asa. Orang beriman itu orang yang optimis. Yakin bisa gitu ya. Gagal ya apa-apa, sampean baleni neh gitu. Ulang lagi di waktu yang lain. Jangan mudah putus asa, karena putus asa bukan sifatnya orang beriman. Orang beriman selalu berharap kepada karunia Allah. Sahabat Nabi itu loh, orangnya itu miskin gitu. Miskin mungkin juga wajahnya juga enggak bagus atau mungkin bukan orang intelek itulah ya, orang-orang kalangan bawah. Dia ngelamar anak gadisnya orang, terus ngomongnya gini, saya melamar anaknya bapak untuk saya jadikan istri saya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak Allahu Akbar gitu. Gitu lah ya, optimis lagi. Allah Akbar, Allah Maha besar. Ditolak ya apa golek liyane kan gitu tuh. Orang wani nglamar kan wani ditolak wani ditolak ya. Wong dilamar ditolak kok nangis gitu ya. Nangis ya oleh ning ora sah kesuwen nangis gitu loh gitu. Wis golek liyane neh wong dunya wong itu si akeh itu tuh ya. Cari yang lain. Sama. Yang perempuan juga gitu sama itu. Optimis saja wong Allah itu menentukan, Allah berkuasa atas segala sesuatu gitu ya. Kelakuan pendosa saat melihat dan menghadapi siksa. Surat Ar-Rum ayat 55. Kita lihat ya. Ar-Rum itu surat yang ke-30, ayatnya ayat 55. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan pada hari as-sa'ah itu tegaknya as-sa'ah hari kiamat. Sa'ah itu hari kiamat. Yuqsimul mujrimun, orang-orang berdosa itu bersumpah. Yuqsim, bersumpah orang-orang berdosa itu apa itu malah bisu ghairu sa'ah, mereka tidak tinggal kecuali sesaat saja.
Nah, di tafsir Al-Wajiz disebutkan malabisu fi kuburihim, mereka tidak tinggal di kubur mereka bahwa selain satu saat saja. Kadzalika kanu yufakun, demikian itulah keadaan mereka itu yufakun, mereka dipalingkan. Kadzabu fi hadzal waqti kama kanu yukadzibuna fid dunya, mereka itu didustakan pada hari ini sebagaimana mereka dulu berdusta di dunia, dipalingkan, yufakun. Surat Al-Rum, surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat ke-12. 3132 ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Walau tara, dan seandainya engkau melihat, engkau Muhammad melihat tatkala al-mujrimuna, orang-orang berdosa itu, para pendosa itu, nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka, dungkluk ini, menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di hadapan pemelihara mereka. Nunduk karena merasa dosa gitu loh, merasa salah. Bukan karena apa menghormati, bukan, karena pedih, takut, merasa salah, terus nunduk. Rabbana, mereka mengatakan, ya hai pemelihara kami, absorna wa sami'na, kami ini melihat, kami ini mendengar, farji'na na'mal sholihan, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Inna mungkin, kami adalah orang-orang yang yakin gitu. Maunya balik ke dunia, kami akan beramal soleh di sana. Tapi tidak kan ya, walau syi'na la ataina kullu nafsin huda walakin haqqal qawlu la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tidak dikembalikan lagi ke dunia, sudah habis waktunya. Dulu kamu nggak mau percaya, ya wis. Sekarang yakin, sekarang tidak ada gunanya, wong wis weruh tidak perlu yakin lagi tuh ya. Wis perlu neraka, tidak perlu beriman lagi, wong sudah melihat. Jadi mereka nanti akan minta agar dikembalikan ke dunia, tapi tidak akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat ke-11. 70 ya. Ayat ke-11. Yubasarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani. Yubasarunahum, akan diperlihatkan kepada mereka. Basaruna, mereka dijadikan melihat. Ya wadul mujrimu, orang berdosa itu sangat ingin, ya waktu sangat ingin, lau yaftadi, seandainya mereka itu menebus diri min adzabi yaumi idzin, dari siksa pada hari itu, bibanihi, dengan anaknya, wa sahibatihi, dan istrinya, wa akhihi, dan saudaranya. Terus wa fasilatihi lati tuwi, dan keluarganya, keluarga besarnya yang selama ini melindungi dia. Wa man fil ardi jami'an summa yujna, semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya, kemudian untuk menyelamatkan dia. Lebus dengan anak, dengan istri, dengan saudara, dengan keluarga besar, dengan seluruh sak dunia ini, yang penting dia selamat gitu. Itu mau kalau bisa, yen iso. Lah apa ya iso, ora iso, makanya itu loh. Ingin kan, sangat ingin untuk begitu. Pokoknya orang sak dunia ini lebih neraka kabeh, yang penting aku selamat, maunya begitu. Tapi tidak bisa kan? Tidak bisa, tidak ada tebus-tebusan pada waktu itu. Kalau tidak terima tebusan apapun juga. Adanya orang beriman masuk jannah, orang kafir, orang musyrik, orang munafik masuk neraka gitu. Sudah ketetapan Allah seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Silakan. Tadi tatkala pendosa itu melihat neraka jahanam dikendalikan dengan hidup politik, itu ini enggak tafsirnya surat Mudatsir ayat 31. Mudatsir 31? Ya, 74 ayat 31 tadi. Maksudnya gimana? Ya, tafsir untuk pengertian tadi yang 70 Pak. 70.000 tadi? Ya. Oh, yang Mudatsir yang itu? Ya, tadi. Sakor itu bukan? Ini bagaimana? Tanya atau enggak? Memberitahu. Oh, Mudatsir ayat 31 tadi. 31. Paman jalan. Oh bukan, yang ini itu penjaga neraka.
Jadi kan tentang ini kan bahwa ja'alna ashaban nar ini kan ya. Ashaban nar itu malaikat penjaga neraka. Kalau yang ini malaikat penjaga neraka itu nanti itu kan yang jumlahnya tis'ata asar ini kan, tis'ata asar 19 itu. Nah yang tadi bukan penjaga neraka, itu yang menghela, memegang neraka nggih. Yang ini penjaganya tis'ata asar ini, malaikat tis'ata asar ini 19 malaikat. Ya. Ada lagi? Silakan. Neraka itu macamnya apa saja? Ya kalau sebagian ulama membagi-bagi, ada yang sa'ir, ada sakor, ada humazah, macam-macam gitu. Tapi secara umum ya yang paling sering disebut itu jahanam. Jahanam itu ya neraka itu ya jahanam, jahanam yang meneraka gitu loh. Jadi kata-kata neraka itu bisa diartikan dengan jahanam, jahanam bisa diartikan dengan neraka gitu. Nah, apakah sakor, kemudian sa'ir atau yang lain itu nama-nama neraka, artinya neraka kini, neraka kono gitu atau begitu, atau itu sekedar nama lain. Nah itu yang belum tahu gitu ya. Apa sekedar nama lain, kayak ada nama satu orang tapi namanya banyak gitu loh, kan bisa begitu. Nah, gitu loh. Jadi ada juga yang bagi tadi ada 8, lupa namanya, ada humazah, ada sa'ir, ada sakor, ada macam-macam itu. Tapi ya itu tanpa dalil sih, artinya dalilnya hadis itu nggak ada, cuman ya disebutkan dalam Al-Quran gitu. Ada sakor, ada sa'ir gitu. Wallahu a'lam. Yang paling berat, Ya, yang paling berat. nggak tahu saya, nggak tahu. Ya jelas kalau orang kafir itu berada di neraka yang paling dalam, paling dalam. Ayatnya kan kata fit darkil orang munafik ya. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Jadi kalau neraka ini juga dari ulama, bukan dari dari hadis. Kalau neraka itu namanya darokat. Darokat itu turun ke bawah. Kalau jannah itu namanya darajat, naik ke atas gitu loh. Jadi jannah yang paling bagus yang paling atas. Neraka yang paling jelek yang paling bawah gitu loh. Jadi namanya darokat. Maka fit darkil asfal itu kan itu di tingkat yang paling bawah dari neraka. Jadi kalau orang yang paling bawah itu paling berat, itu siksaannya paling berat. Itu namanya apa? Wallahu alam, enggak tahu saya. Ada lagi? Nggih, monggo Ustaz Harno. Tentang khusus kepada seorang ustaz. Ada sekelompok yang mengatakan jamaah yang telah tergabung di satu kelompok jamaah itu tidak mau kepada yang lainnya. Bahkan sholat jamaah itu tidak datang daripada ikut gabung yang lainnya itu. Jadi gimana? Ya itu termasuk yang seperti itu. Jadi kan kita kan tidak bisa mendakwakan ini sebenarnya mesti benar, namun keliru, rokok kabeh. Tidak ada dalilnya itu, tidak punya dalil. Nah, sing kene wis baiat sing kalau durung iya, tapi apakah yang dibaiat itu imam seluruh dunia kan gitu kan enggak. Artinya ya sekedar dakwaan saja, wallahu alam gitu ya, dakwaan saja. Yang jelas kalau yang ditunjuk oleh Nabi itu yang dibaiat itu Imamul A'dham, tak dunia jadi siji gitu loh. Yang ada sekarang kan belum ada yang gitu itu. Setahu kita loh ya, belum ada. Sampai jamaah tabligh juga itu ketika kita ditanyakan, ini apa betul ini jamaah yang ditunjuk oleh Al-Quran itu? Mereka jawab enggak, bukan. Kami ini orang-orang yang berusaha untuk menegakkan sunnah, tapi bukan menyatakan diri begitu, bukan imam yang ditunjuk itu, bukan gitu loh. Dan ditanyakan kepada para masyayikhnya itu jawabannya begitu. Ya, kalau gitu malah benar, maksud saya tidak mendakwakan ini yang paling benar itu enggak. Gitu. Tapi kita juga gitu kan, jangan aku berusaha untuk paling apik, iya ini mendakwakan sing paling apik aku enggak boleh, enggak bisa gitu. Karena dengan itu berarti kita menafikan yang lain. Ada lagi? Monggo. Cukup nih. Baik, ada lagi? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.